Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kita akan berbicara tentang apa yang terjadi di IPL. Ya, dari kemarin itu sampai pada dini hari itu banyak kejadian-kejadian ya yang berlangsung di memasuki pekan ke-16. Ada yang dramatis di Selhurst Park, duel antara Crystal Palace melawan Liverpool, kemudian ada yang secara mengejutkan keok di kandang di markas mereka sendiri. Setan merah itu dipukul oleh The Cherries, Bournemouth. Tidak tanggung-tanggung, kalah 0-3. Dan ini memang sangat memalukan. Terpukul bagi pasukan Erik ten Hag ketika mereka harus takluk dari tim yang sekarang berada di peringkat ke-13 yang ditangani oleh Andoni Iraola, ya, pelatih asal Spanyol berusia 41 tahun yang menangani Bournemouth. Dan saya pikir kekalahan MU ini membuat mereka dalam posisi yang sangat genting untuk bisa mendekati masuk ke zona Champions. Ya, walaupun mereka di peringkat ke-6, tapi ya untuk mendekati zona Eropa aja sangat berat. Ini kekalahan ke-7 mereka pada musim ini dari 16 pertandingan yang dilakukan oleh MU, 9 menang memang tanpa seri dan 7 kekalahan. Ya, nilai mereka 27, terpaut 10 poin dengan posisi Liverpool yang sekarang mengambil alih klasemen sementara di IPL ini setelah Liverpool menang di Selhurst Park secara dramatis yang saya bilang tadi dengan gol penentuan dari Harvey Elliott di menit terakhir di masa injury time dan membuat sekarang Liverpool 37 poin. Sementara kan MU 27 poin. Nah, dua tim ini akan bertarung. MU harus menuju ke Anfield menghadapi The Reds dan saya rasa ini berat ketika mereka harus bisa menghadapi The Reds. Mereka sulit bisa menang paling tidak dalam 5 pertandingan terakhir kalau mereka datang ke Anfield. Mereka terkubur di sana, bahkan mereka pernah dipermalukan ya. Kita tahu bersama dengan 7 gol mereka dari Liverpool. Dan saya juga bisa meyakini bahwa dengan konsistennya Liverpool saat ini dan mereka sudah berada di atas, semakin sulit untuk bisa mengalahkan mereka. Walaupun faktor pertahanan tetap menjadi perhatian utama ya bagi Klopp. Dan ketika mereka melawan kemarin Crystal Palace di Selhurst Park, Klopp bisa memasang itu Jarred Quansah di sana, kemudian ada Van Dijk, Trent dan Tsimikas. Kembalinya Alisson Becker bermain di bawah Mister dan ada 3 gelandang yang ditampilkan lebih awal. Tentunya tidak ada Maka atau McAllister yang saya lihat di sana, Ryan Gravenberch yang bermain dengan Endo, kemudian dengan Szoboszlai. Sementara di depan itu kita tahu bersama dihuni oleh Luis Diaz, kemudian ada Salah di kanan, ada Darwin Núñez. Crystal Palace itu membuat ledakan yang pertama. Ya, saya pikir dengan penalti mereka yang mereka dapat di babak kedua. Sebenarnya ada penalti di babak pertama ketika Van Dijk ya itu mengambil Hodgson ya di sana di kotak penalti. Namun ini tidak diberikan wasit penalti diralat ya oleh VAR walaupun sana ditunjuk oleh penalti karena sudah lebih dulu ada pelanggaran. Will Hughes melakukan pelanggaran terhadap Wataru Endo ya. Sehingga penalti ini tuh dibatalkan oleh VAR. Ya, kemudian di babak kedua barulah terjadi gol penalti kembali dibuat oleh Mateta, Jean-Philippe Mateta, karena Jarred Quansah bisa mengambil bola atau melakukan pelanggaran di sana. Sebenarnya wasit tidak menunjuk penalti tapi VAR yang memanggil wasit itu dan ternyata ada penalti. Ya, penalti yang diberikan dan diselesaikan juga sendiri oleh Mateta yang diganjal oleh Quansah karena kedapatan di VAR itu melakukan pelanggaran. Tertinggal 1-0 memaksa bagi Klopp untuk bisa melakukan pergantian pemain termasuk di menit 74 sebelum ada gol balasan dari Mo Salah ya, memanfaatkan umpan dari Curtis Jones itu masuk. Curtis Jones itu masuk ya. Artinya ada Szoboszlai itu ditarik keluar, Núñez ditarik keluar karena Elliott masuk menggantikan Núñez. Ada beberapa pergantian yang dibuat Klopp di babak kedua termasuk dia memainkan Cody Gakpo, Endo tuh ditarik keluar karena 3 gelandang mereka termasuk Ryan Gravenberch juga ditarik keluar karena ada Joe Gomez di sana. Di belakang Quansah itu ditarik keluar juga oleh Klopp karena ada Ibrahima Konate yang ada di sana dan hasilnya memang oke. Ya, dengan 2 pemain ya yang boleh dikatakan baik ya, anak muda mereka. Curtis Jones memberikan umpan ya, terhadap Salah dan Salah bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Ya, di saat saya pikir ada kartu merah di sana oleh Jordan Ayew
yang membuat pelanggaran terhadap Elliot dan diusir oleh wasit. Nah, hasil ini yang akan membangkitkan semangat, motivasi bagi Liverpool untuk memenangkan. Tidak pernah menyerah mereka. Comeback mereka itu luar biasa terjadi dalam beberapa pertandingan dan mereka mendapatkan 3 poin ini di saat waktu normal lewat, dan kemudian Harvey Elliott kali ini mendapatkan assist setelah salah membuat gol, salah membuat assist terhadap Harvey Elliott, dan mereka bisa memenangkan laga. Ini luar biasa tentunya. Nah, saya melihat di sini ketika Liverpool ada di atas Arsenal tergeser dengan hanya 1 poin karena 36 poin bagi Arsenal dalam 16 pertandingan, Liverpool ada 37 poin. Nah, Arsenal sayang sekali mereka gagal di Villa Park menghadapi tuan rumah Aston Villa. Dan lagi-lagi Aston Villa membuat kejutan juga. Ini tim kuda hitam yang sudah masuk di zona Champions. Kalau kemarin mereka menaklukkan juara bertahan Manchester City, tim asuhan Pep Guardiola, sekarang korbannya adalah tim asuhan Mikel Arteta. Mereka kalah dengan gol John McGinn setelah menempatkan umpan yang sangat baik dari Leon Bailey, dan akhirnya gol ini yang menghantar mereka itu sukses meraih 3 poin ya di kandang mereka, sehingga posisi mereka sekarang itu menekan habis Arsenal dengan hanya selisih 1 poin. Ini luar biasa bagi Aston Villa. 16 pertandingan, 11 menang dan mereka 2 imbang, hanya 3 kali kalah, 35 poin. Ya, itu saya bilang 1 poin di belakang Arsenal. Nah, kita lihat bagaimana gol tunggal dari John McGinn. Saya agak penasaran ini. Coba untuk saya melihat. Ini dia hasil John McGinn. Ketika dia membuat gol ini, itu pergerakan dari kanan ya, ada Diego Carlos yang mengumpan di sana, ada Konsa kerjasama di sana, kemudian memberikan umpan kepada Leon Bailey yang menusuk dari sisi kanan, walaupun coba dicegat oleh Gabriel, tapi akhirnya dia bisa memberikan umpan dan diselesaikan dengan kaki kiri sambil membalik badan ya dari John McGinn ini. Ini dia. Luar biasa ya. Mereka bisa menang secara beruntun dengan 2 tim yang sangat kuat ya, sebelumnya City dan Arsenal. Karena sebelumnya juga mereka menghantam Tottenham Hotspur, tim yang ada di atas yang kemudian terturun. Jadi hati-hati sekali ya, siapapun akan menghadapi Aston Villa, tim-tim yang ada di atas sudah menjadi korban. Tapi Liverpool tidak pernah takut tentunya kalau mereka ketemu dengan Liverpool, karena Liverpool bisa memenangkan laga melawan Aston Villa. Dan itu keyakinan penuh yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Ya, kalau Liverpool dan Crystal Palace kemarin bagaimana Liverpool bisa memenangkan laga, dan memang mereka layak bisa menang walaupun mereka tandang ke Selhurst Park. 14 tembakan, ada 2 on target dan 2-2 bisa menghasilkan gol, berbanding 8 tembakan dan 4 on target dari Crystal Palace. Crystal Palace itu hanya 24% penguasaan bola, Liverpool ada 73%. Nah, kalau kita lihat dengan duel Aston Villa melawan Arsenal, Aston Villa itu hanya melepaskan 10 tembakan dan 3 on target, 1 menghasilkan gol. Sementara bagi Bukayo Saka dan kawan-kawan itu mereka melepaskan ada 12 tembakan, 5 on target, tapi tidak ada gol sama sekali di sana. Ya, memang 62% penguasaan bola Arsenal, tapi ini tidak menentukan. Walaupun Villa hanya dengan 38%. Pertahanan Villa sangat kuat. Penjaga gawang mereka, Emilio Martinez, Konsa dari kanan, Diego Carlos, Pau Torres, pemain tim nasional Spanyol. Ya, setelah diambil dari Villarreal, ini pemain yang bagus, bermain di back tengah, didukung oleh Lucas Digne ada di kiri. Mereka punya Leon Bailey di kiri, ada Kamara, ada Douglas Luiz, kemudian ada John McGinn. 4 gelandang mereka dengan menempatkan 2 yang ada di depan. Mendorong Jory Tillmans, ini mantan pemain Leicester yang mereka ambil pada musim ini, untuk mendukung Ollie Watkins di depan. Dan ini memang mereka sangat menakutkan, sangat baik. Bagaimana? Terutama setelah Unai Emery masuk tentunya. Nah, kita bergeser ke Old Trafford. Kejutan besar terjadi. Tim asuhan Ten Hag ini benar-benar dihajar, ya, dituntaskan oleh Bournemouth. Tim meraih peringkat ke-13. Tim yang ditangani oleh Andoni Iraola, pelatih asal Spanyol berusia 41 tahun ini, mereka bisa menang walaupun dengan hanya penguasaan bola 31%. Sementara bagi MU dengan 69%. MU boleh melepaskan 20 tembakan, ya, tapi hanya 3 on target di sana. Sementara bagi Bournemouth atau The Cherries ini hanya 10 tembakan, memang sedikit, tapi mereka lebih banyak on target. Ada 4 on target, 3 menghasilkan gol. Luar biasa, gol mereka diawali dengan Dominic Solanke di menit ke-5, Philip Billing di menit ke-68,
kemudian dengan Senesi yang mengunci di menit ke-73. Ya sebenarnya mereka masih punya kesempatan membuat gol untuk 4-0, lebih mempermalukan MU dengan Dango Quetara yang bisa mencetak gol, tapi di injury time yang terjadi, namun dianulir karena dianggap Quetara ini sudah melakukan handsball. Pukulan memang berat bagi MU, ya, karena ini mereka misalnya harus menang melawan Bournemouth, ya. Tidak mungkin mereka harus bisa kehilangan angka karena mereka lagi bagus-bagus setelah mengalahkan Chelsea, ya kemarin juga mereka menghajar Everton. Jadi saya pikir ini tim yang oke sebenarnya, sudah dalam posisi yang bagus, grafik mereka naik. Tapi kemudian tidak ada yang menduga bahwa mereka bukan kalah dengan 1-0 atau bisa bermain imbang, tapi kalah dengan 0-3. PR berat saya pikir bagi Ten Hag, dan bukan tidak mungkin Ten Hag setelah usai mungkin musim ini bisa ditendang keluar, ya kita tidak tahu. Tapi saya pikir dengan kekalahan sudah 7 kali ini kekalahan yang terbanyak di antara tim yang berada di 10 besar, ya. Satu-satunya tim yang ada di 10 besar yang kalah yang paling banyak adalah MU. Nah, kita akan tunggu nantinya bagaimana, apakah City yang akan bertarung melawan Luton pada hari ini bisa memenangkan laga, dan saya pikir di atas kertas City akan bisa menang. Namun sepak bola semua bisa terjadi. Oke, sampai di sini ya pembahasan saya tentang kejutan demi kejutan yang terjadi. Aston Villa melabrak Arsenal, Bournemouth juga bermain tandang, mereka melibas tuan rumah MU, tapi hanya Liverpool ya stabil setelah 2 pertandingan tandang mereka. Kemarin mereka pukul Sheffield di markas Sheffield. Sekarang mereka juga menuju ke Selhurst Park, markasnya Crystal Palace, dan sukses lagi. 6 poin 2 tandang mereka. Sudah ada di atas. Ini yang kita akan tunggu konsistensi sampai di akhir Boxing Day nantinya bulan ini. Tapi kalau mereka bisa mengalahkan MU nanti, akan semakin nyaman posisi bagi Liverpool. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.